Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Ayanika Nayu, MPM 21411054. Aku dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini aku akan mereview materi analisis SWOT. Nah, di sini ada yang tahu analisis SWOT itu apa? Analisis SWOT itu adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk salah satu tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan akronomi yang dari kata kekuatan atau strength dan kelemahan weakness, peluang artinya opportunity, dan ancaman artinya threat dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itu yang membentuk akronomi SWOT. Ini ada bagian-bagian dari analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan yang disebut dengan strength. Nah, kekuatan ini mengidentifikasi internal usaha yang ada, mempertimbangkan hal-hal yang seperti sumber daya yang ada dan dimilikinya, keahlian khusus, aset yang dimiliki, dan keunggulan kompetitif. Kekuatan adalah apa yang membedakan usaha dari persaingan. Yang kedua ada peluang apa atau opportunity, memeriksa kelemahan internal, apa yang dapat membatasi pertumbuhan dan keberhasilan usaha yang ada. Ini bisa termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya keahlian tertentu, atau proses internal yang perlu diinginkan. Yang ketiga ada kelemahan atau weakness, melihat ke lingkungan eksternal dan mengidentifikasi peluang yang mungkin ada di pasar. Peluang adalah tren atau perubahan dalam industri pasar yang biasa dimanfaatkan untuk ketentuan usaha Anda. Yang keempat ada ancaman atau threats, mengidentifikasi ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi usaha Anda. Ancaman ini bisa berupa persaingan yang ketat, perubahan regulasi dapat merubah perilaku konsumen. Memahami ancaman ini akan membantu Anda merencanakan cara mengatasinya. Nah, di sini ada tujuan dari analisis SWOT. Yang pertama, memudahkan pemetaan faktor-faktor penting. Nah, keempat faktor tersebut memudahkan Anda mengetahui sekaligus memetakan apa yang ada di sekeliling Anda untuk membuat rencana atau strategi untuk menggunakan analisis SWOT, dan apa saja yang ada dalam internal yang dimiliki perusahaan seperti faktor kekuatan, kelemahan, dan lain-lain. Yang kedua ada memprediksi berbagai masalah yang mungkin timbul. Dengan mengetahui potensi pemicu permasalahan dari analisis SWOT dapat berupa kekurangan maupun ancaman yang kemungkinan masalahnya akan datang dari masa depan. Yang ketiga mengetahui posisi perusahaan di tengah perusahaan persaingan. Metode analisis SWOT ini memperhatikan dengan saksama bagaimana suatu rencana disusun berdasarkan pertimbangan faktor kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman. Tak hanya berguna untuk melihat posisi di perusahaan, namun juga untuk melihat perusahaan kompetitor yang ikut bersaing di pasar. Dengan analisis, manfaat dari analisis SWOT adalah dapat memahami apa saja tujuan penggunaan analisis SWOT, akan dengan mudah untuk memahami lebih dekat, dapat diperoleh secara umum. Sebenarnya banyak manfaat analisis yang dipraktik dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika kita menggunakan perencanaan strategi dan pemecahan masalah-masalah dalam bisnis. Itu saja, sekian dari review materi saya ucapkan terima kasih, bye-bye.